pemberantasan korupsi. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan dirinya tidak gentar dan siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo juga memperingatkan orang-orang yang berada di lembaga pemerintah agar menghentikan korupsi. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Merinding loh saya. Wih, kekayaan Indonesia besar tapi malingnya banyak. Tuh dia udah maling, hantunya juga banyak. Hantu korupsi, makanya kalau ditangkap lepas terus karena kan hantu, ya kan? Lolos ya. Lolos terus. Iya, susah nangkapnya. Itu. Makanya merinding kenapa nih? Merinding hantu atau merinding takut? Ya, kita akan bahas bagaimana pernyataan Presiden Prabowo yang tak gentar melawan koruptor dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Selamat pagi, Bang Saud. Pagi. Baik. Kemudian ada juga Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang Saur. Selamat pagi, Bang Malar. Mas ini katanya kalau udah ngomongin anti korupsi sampai sore dialognya siap gitu, ya kan? Kita jabani sampai sore. Oke, siap. Ya. Dan kita juga sudah tersambung dengan Kang Ujang Komarudin, jubir kantor komunikasi kepresidenan yang saat ini bertugas di Purbalingga sehingga hanya bisa melalui Zoom. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Ujang. Assalamualaikum Kang Ujang. Selamat pagi, Mbak Mala. Waalaikumsalam, Bang Philip, Bang Mala, Bang Saur, Bang Saud. Baik. Jangan cuma lawan korupsi ya. Ya, Kang Ujang. Terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para buruh, sebenarnya konteks dan maknanya apa sehingga pernyataan ini kemudian diungkapkan? Ya, baik, kita akan hubungi lagi. Sangat konsisten. Ya, halo. Silakan, sangat jelas. Kang Ujang. Jelas ya. tidak? Ya, sudah Kang Ujang, silakan. Ya, Pak Prabowo sangat konsisten ya, dari mulai kampanye, lalu juga program-programnya, termasuk pidato-pidatonya, itu selaras dan sejalan dengan keinginan Indonesia untuk bersih dari korupsi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo kemarin di Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 adalah membangun optimisme, membangun konsistensi, membangun keyakinan
bahwa Pak Prabowo serius untuk menyelesaikan soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kita sama-sama tahu bahwa masalahnya besar, masalahnya banyak, dan kita juga tahu bahwa Indonesia memang darurat korupsi. Oleh karena itu perlu tindakan yang tegas, yang terukur, yang komprehensif, yang kuat dari seorang pemimpin, yaitu Bapak Prabowo. Dan Bapak Presiden sudah mengatakan siap mati untuk memberantas korupsi. Dan ini sesuatu yang melegakan bagi kita semua, bahwa tidak ada bangsa yang maju di dunia ini yang korupsinya banyak. Tidak ada bangsa besar yang hebat di dunia ini yang negaranya korup. Oleh karena itu, titik awal dari pernyataan Bapak Presiden ingin meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa beliau konsisten, bahwa beliau serius, bahwa beliau siap mati untuk memberantas korupsi. Baik, Kang Ujang, kalau kita lihat seberapa serius bahwa RUU perampasan aset ini di era kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto akan betul-betul diterapkan, dibuat begitu ya? Pak Presiden sudah langsung merespon ya, keinginan publik, keinginan seluruh rakyat Indonesia yang secara real, secara nyata ingin korupsi itu diberantas. Maka salah satu jalannya, salah satu pintunya adalah undang-undang perampasan aset tersebut. Yang kita tahu, sama-sama tahu, di masa-masa yang lalu sulit untuk bisa dieksekusi. Dulu di zaman Gus Dur itu ada wacana untuk rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Dan itu juga akan menyasar kepada koruptor. Dan akhirnya tidak jadi, tidak bisa dieksekusi. Dan kami yakin dengan kepemimpinan yang tegas dari Bapak Presiden, bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu insya Allah bisa dieksekusi ke depan. Dan itu memang sudah menjadi komitmen Bapak Presiden. Baik, terima kasih Kang Ujang. Saya mau ke Bang Saud. Bang Saud, sebagai pimpinan KPK terdahulu, bagaimana Anda melihat urgensi RUU perampasan aset ini segera disahkan, apalagi sudah ada dorongan dari Presiden Prabowo? Ya, yang menarik kan sebenarnya ketika piagam PBB anti korupsi itu kita tanda tangani, kita tuh segera tahun 2003, lu bayangin Mbak, tahun 2003 tuh itu hampir 22 tahun kan? Betul. Itu 2003 itu konsepnya udah ada gitu. Karena begitu piagam PBB mengatakan bahwa harus ada yang disebutnya non conviction based asset forfeiture itu, bahwa menyita aset tanpa harus diadili lebih dulu, itu mainstreamnya udah ada. Di Amerika ada orang speeding di jalan tol, itu kan nggak diperkenankan, dilarang. Di dalamnya itu ada uang, nggak jelas dari mana uangnya, itu diambil uangnya tanpa diadili dulu di jalan speeding di jalan tol. Ini kita bisa speeding di jalan tol, apalagi bicara korupsi yang merusak. Apa yang bisa kita ambil dari Pak Prabowo menyatakan di depan buruh? Korupsi itu menderitakan buruh. Dia bayangkan pertama kali lihat ribuan orang, ini rakyat gue ini sebenarnya menderita karena korupsi. Keluarlah ide itu gitu. Apa yang terjadi di Republik kita ini kan semuanya korupsi penyebabnya. Lu cari aja di mana aja. Mulai dari hutan sampai di kota, ya enggak? Itu semuanya perilaku korup. Kemudian bagaimana kita menyita sesimpel kita menyita orang speeding di jalan tol, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan uangnya, diambil oleh negara. Kalau memang itu simpel, apa yang kemudian merintangi bahwa konsepnya udah ada dari 22 tahun yang lalu? Apa yang kemudian menjadi masalah bahwa RUU ini tidak bisa dijalankan ataupun diterapkan? Itulah yang disebutnya political will. Prabowo yang sejak janji hari pertama dia diumumkan di KPU, saya akan hapus korupsi, itu masih konsisten dia sampaikan sampai hari ini. Dan itu kita harus apresiasi. Beberapa orang mengatakan bagaimana tindak lanjutnya. Memang harus ada diperbaikinya. Perangkat hukumnya, undang-undang tidak pidana korupsinya. Bahkan saya mengatakan kalau dengan segala hormat Pak Prabowo kembalikan undang-undang KPK, termasuk bila perlu bikin perpu, kembalikan KPK independen. Karena nanti begini, kalau di konsep di undang-undangnya itu ada yang disebutnya paling minim, nominalnya itu 100 juta. Orang bilang, kok yang dicita 100 juta, yang triliun gimana? Enggak, minimal dari 100 juta bisa diambil sampai triliunan tentunya. Nanti kan itu akan bicara instansi-instansi lain. Siapa yang menyita, kita akan bicara stolen asset recovery-nya, artinya Kementerian Keuangan dan seterusnya. Ini kan banyak yang harus menyiapkan diri.
Ya saya katakan tadi kembali lagi, kalau presiden bicara seperti itu, semua orang itu harus bisa menjabarkan sesuai dengan fungsinya. DPR lu jalanin fungsi lu. Menteri Keuangan siapin kalau kamu nyeta, hakim-hakim, penyidik-penyidik, KPK, kita akan masuk kepada satu undang-undang baru yang disebut sebagai non-conviction based asset forfeiture, tanpa diadili ambil. Sesimpel itu. Nah, itu kita kan harus siap semuanya. Ya, saya nggak tahu nih yang bisa menjabarkan pidato kemarin, jangan-jangan cuma sahur aja. Bang Saur. Langsung Bang Saur ditunjuk tuh, langsung coba tanggapannya. Mbak Kumala dan juga Mas Philip, bukan saja Kumala tadi katanya sampai merinding, tapi ternyata keluarga saya ketika menonton atau mendengar pidato presiden itu, sampai saya 4 kali putar-putar. Terus terang saya bilang, saya hormat kepada presiden ini. Menurut saya dia objektif. Dia bilang sama masyarakat bahwa karena faktor koruptor inilah kemudian kita tidak bisa maju. Tapi dia sangat tegas. Dia bilang, hey, kepada para pejabat-pejabat, dia bilang, juga banyak maling. Mulai sekarang, hentikan. Hentikan. 3 kali Pak Saud. Artinya dia bilang, saya lahir di Betawi, saya tahu siapa yang main, katanya. Saya tahu siapa yang main. Kelihatannya presiden memberi pesan sangat serius. Coba bayangkan di terakhirnya, ya saya nggak tahu, mungkin ada hubungan emosional dengan para buruh Pak Saud. Memang 4 kali saya bertarung, katanya, baru saya menang, atau 5 kali saya bertarung. Artinya adalah apa? Jelas di sana ada DPR yang hadir, ada ketua DPR. Dia bilang, saya terakhir minta supaya RUU perampasan aset segera diundangkan. Maksud saya, presiden sudah melakukan genderang perang dan pesan. Pesan bukan saja dia presiden, kepala pemerintahan, tapi dia juga kepala negara. Artinya, hei anggota DPR. Nah, kita mau ini, sebagai rakyat kita ini Pak Saud. Hei anggota DPR, kepala negara kita, presiden kita minta supaya RUU perampasan aset kemudian segera diundangkan. Artinya, Mas Philip dan Mbak Kumala, kalau kawan-kawan DPR ini, wakil kami ini tidak mau, berarti mereka yang melindungi. Ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Tanda kutip kan begitu. Ada tanda tanya. Harusnya tidak ada yang merintangi lagi. Mestinya mereka yang menyambut. Rakyat ini senang ini. Mereka mestinya menyambut. Nah, oleh karena itu, kalau memang tidak bisa lagi, kita dorong dalam waktu dekat ini, jangan lagi lewat hitungan tahun. Segera presiden memberikan atau mengeluarkan perpu RUU perampasan aset. Baru kita tracing, Mas Philip, Mbak Kumala. Adakah partai-partai Kim ini yang kemudian membelot? Nah, kalau ada segera keluarkan mereka. Atau ada kira-kira orang-orang di DPR, anggota DPR kita ini, Mbak Kumala, kita catat mereka. Oh, inilah sebenarnya yang orang-orang yang menghambat RUU perampasan aset diundangkan. Kemudian kita potret mereka, inilah wajah yang betul-betul mengkhianati kepada keinginan daripada pemerintah. Tapi sesimpel itu, apakah sesimpel itu Bang Saud bahwa dengan RUU perampasan aset tinggal tunjuk akan membuka semuanya kotak Pandora bahwa ini siapa yang merintangi, bisa dalam tanda kutip menurut Bang Saur juga, oh ini ada indikasi begitu. Tapi dijawab sesaat lagi ya, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi selanjutnya.